Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya untuk guru sejarah kebudayaan Islam kelas 9, yakni Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 9A yang beranggotakan Adinda Revalina Khairunisa, Amanda Dwi Syarani, Ana Nadianti. Di sini kami akan membahas tentang biografi Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu wali songo 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru pada para wali songo. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Asal Sunan Gresik. Dalam buku Sejarah Islam di Nusantara 2015, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal juga sebagai Maulana Maghribi. Beliau merupakan keturunan Arab yang menempuh perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Berbagai sumber menyatakan jika Sunan Gresik dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar 1404 di Champa, sekarang di Vietnam, dan meninggal di Gresik pada tahun 1419. Sunan Gresik tiba di Tanah Jawa, tepatnya di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Berdakwah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu. Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di kerajaan Majapahit. Dengan perlahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu. Maulana Malik Ibrahim menginjakan kaki di Nusantara pada 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Ketika tiba di Gresik, tidak langsung melakukan penyebaran agama Islam, namun terlebih dahulu keliling kota untuk mengenal budaya masyarakat yang ada. Setelah 2 tahun mengenal karakter budaya masyarakat, kemudian Sunan Gresik mendirikan masjid di daerah Leran untuk menyebarkan Islam. Apa yang diajarkan Sunan Gresik seperti perdagangan hingga saat ini masih ditiru masyarakat, yakni mengandalkan hidup dari perniagaan. Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Banyak yang bisa dipelajari dari kehidupan Sunan tertua di antara keberadaan Wali Songo. Salah satunya, membimbing masyarakat Gresik melalui 3 cara, yakni pengobatan, perdagangan, akhlak dan budi pekerti yang baik. Dikutip dari jurnal berjudul Syekh Maulana Malik Ibrahim, Studi tentang Islamisasi di Jawa 1997, karya Umi Faridah, kehidupan masyarakat Gresik mengalami perkembangan. Dari masyarakat yang berkebudayaan animisme, dinamisme setelah masuknya agama Buddha berubah menjadi Budaisme. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Arab. Beliau termasuk mubalik Islam pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam penyampaian dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang modern. Artinya, dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat. Sehingga tindak lanjut dari hasil penggemblengannya
Melalui pesantren, tokoh-tokoh seperti Raden Rahmat dan Raden Paku adalah penerus jejak sebagai mubalik sekaligus sebagai pemegang tongkat estafet dalam memajukan pendidikan melalui sistem pendidikan pesantren. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau yang bernama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi dan merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan putri Raja Campa yaitu Chandrawulan. Namun, hubungan Malik Ibrahim dengan sang mertua tak harmonis. Malik Ibrahim pun pergi meninggalkan Campa karena akan dibunuh oleh ayah mertuanya yang menolak masuk Islam. Sunan Ampel merupakan keponakan Raja Majapahit. Kakak dari ibu Sunan Ampel bernama Dewi Sasmi Traputri merupakan seorang permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Sunan Ampel kemudian menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang sedang melalui masa kelam. Saat itu kerajaan Majapahit dikenal dengan para rajanya dan stafnya yang suka hidup bermegah-megahan. Hidup tersebut membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Berikut adalah strategi dakwah Sunan Ampel. Strategi dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana, yaitu dasar akidah dan ibadah. Ajaran tersebut dikenal dengan moh limo, yang berarti tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu moh main, moh ngumbe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yang memiliki arti tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina. Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, pragmatis, dan menempuh cara yang membuat angsur. Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren. Beliau mendirikan pesantren Ampel Deta. Sistem pendidikan Islam yang dipakai oleh Sunan Ampel di pesantren mengikuti pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu dalam belajar dan mengajar. Sunan Ampel juga menggunakan metode yang masih berkaitan dengan ritual Hindu-Buddha. Berdakwah, strategi unik yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah mengubah nama Sungai Brantas yang menuju Surabaya dengan nama Kali Emas. Nama pelabuhan juga turut diganti dengan nama Tanjung Perak yang awalnya Jelangga Manik. Penggunaan nama emas dan perak inilah yang membuat orang-orang berbondong mencari emas dan perak dan datang ke Surabaya. Pada saat orang berbondong-bondong mencari emas dan perak ke Surabaya, waktu tersebut digunakan Sunan Ampel untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Selain langkah-langkah tersebut, terdapat 5 langkah strategi dakwah Sunan Ampel, yaitu membagi wilayah kerajaan Majapahit sesuai hierarki wilayah negara. Kedua, berdakwah dengan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam. Ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas mitos dan nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat, berupaya dalam pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh. Kelima, menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.